Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku kelas 8 MTs Negeri 1 Cilacap. Untuk hari ini kita akan belajar tentang menggambar model pada mata pelajaran seni budaya. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Dan kali ini pada mata pelajaran seni budaya ini, saya akan menjelaskan tentang menggambar model. Hal-hal yang penting nanti kalian bisa tulis di buku tulis, dan suatu saat ketika ada pengumpulan tugas luring, maka kalian rangkumannya ditunjukkan ke Pak Guru ya. Nah, menggambar model ini merupakan teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Saat menggambar model, diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Nah, semua objek berupa benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Jadi, menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model. Nah, objek model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Nah, gambar model dengan objek alam benda ini biasanya disebut dengan gambar bentuk. Nah, gambar model dengan objek alam benda ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur, bentuk, dan bidang gambarnya. Nah, objek gambar alam benda ini memiliki struktur, bentuk, dan bidang dasar yang berbeda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda yaitu seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, tabung. Nah, ini bagian dari objek gambar alam benda yang memiliki struktur, bentuk, dan bidang dasar yang berbeda. Nah, struktur bidang gambar model alam benda ini dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Nah, struktur, bentuk, dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Nah, model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Menggambar model alam benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Nah, model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengamati detail dari setiap objek yang digambar. Nah, dalam menggambar dapat menggunakan bidang gambar berupa kertas atau kanvas. Alat dan bahan yang digunakan pensil atau charcoal arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Nah, selanjutnya, bagaimana proses menggambar model? Ini memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Nah, pengamatan sangat penting agar gambar dapat terlihat baik, menurut dan menarik dan indah. Nah, prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model ini adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Ini prinsipnya. Sekali lagi, prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Nah, komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Nah, bentuk komposisi ini ada 3.
Satu, komposisi simetris. Pada komposisi simetris, benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Yang kedua, komposisi asimetris. Benda diletakkan dalam posisi tidak sama. Posisi dan ukurannya namun tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Yang selanjutnya, komposisi sentral pusat. Komposisi sentral pusat, perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Nah, penempatan model diatur sesuai dengan proporsi. Bentuk model diatur seimbang. Penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Nah, proporsi, apa pengertian proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar yang dapat diamati. Sekali lagi, proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, keseimbangan sekarang. Apa pengertian keseimbangan? Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Itu keseimbangan. Sekarang kesatuan. Apa pengertian kesatuan? Kesatuan adalah keselarasan dalam pengaturan objek gambar. Nah, benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Itu kesatuan. Kalau sekarang unsur-unsur dalam menggambar model. Apa saja unsur-unsur dalam menggambar model? Yang pertama, garis. Yang kedua, bentuk. Yang ketiga, bidang. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, gelap terang atau pencahayaan. Sekali lagi, unsur-unsur dalam menggambar model adalah 1. Garis, 2. Bentuk, 3. Bidang, 4. Tekstur, 4. Gelap terang atau unsur pencahayaan. Jadi pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Nah, sekarang alat dan bahan menggambar model. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama, pensil. Jadi pilihlah pensil berukuran 2H. Nah, 2H min H atau keras. Yang kedua, HB medium. Dan B-2B atau lunak. Nah, gunakan peraut pensil untuk memperuncing ujung pensil atau menggunakan sepotong kecil kertas amplas untuk mempermudah mengatur keruncingan pensil sesuai kebutuhan. Yang kedua, penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Yang ketiga, kertas. Gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu tipis, usahakan yang bertekstur. Nah, beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model seperti kertas ukuran standar, A3, A4, dan kuarto. Nah, untuk latihan bisa juga menggunakan kertas buram. Yang keempat, pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Jadi tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. Yang kelima, krayon. Bahan krayon terdiri atas bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. Nah, yang keenam, cat air. Bentuk cat air terdiri atas bentuk tub dan batangan. Nah, pada bentuk tub menggunakan palet, sedangkan cat air
dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan di kemasannya. Nah, sebelum menggambar, persiapkan model objek yang akan digambar dulu. Siapkan papan atau meja gambar, aturlah sudut panjang, jangan terlalu jauh agar dapat mengamati lebih jelas. Biasakan menggambar di atas permukaan miring, bukan permukaan datar. Permukaan datar mengakibatkan gambar yang dibuat tidak proporsional atau distorsi. Nah, gunakan pensil 2H atau H untuk membuat garis bantu, karena dapat menghasilkan garis yang cukup tipis. Dengan pensil 2H atau H kita tidak terganggu dengan garis maupun coretan tebal. Tidak perlu membuang waktu untuk menghapus berulang-ulang coretan garis yang salah. Nah, biasakan mulai menggambar dengan membuat proporsi, bentuk, dan tekstur dan gestur secara global menggunakan pensil 2H atau H. Apabila sudah sesuai dengan model yang digambar, lanjutkan dengan menggunakan bagian-bagian yang lebih detail. Kemudian, gambar diperjelas dengan pensil HB, B, atau 2B. Dan dapat juga digunakan pensil warna, cat, maupun spidol. Nah, sekarang tahapan-tahapan dalam menggambar model alam benda. Apa saja tahapannya? Yang pertama, persiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Yang kedua, membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi, bentuk, dan objek yang akan digambar. Yang ketiga, berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Yang keempat, buatlah detail pada setiap objek. Yang kelima, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Yang keenam, penyelesaian akhir. Gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang akan digambar. Nah, demikian materi menggambar model pada pertemuan video dalam jaringan ini, mata pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar, dan isi presensi yang berada di deskripsi, dan berikan kalian komentar yang sesuai dengan narasi yang saya sampaikan dalam mata pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.